Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang review sebuah artikel desain research yang bertipe validation studies. Saya Didang Firman dan mari kita mulai review artikelnya. Ya, judul artikel yang akan saya review yaitu adalah desain pembelajaran volume kubus dan balok menggunakan filling dan faking di kelas 5. Yang mana artikel ini disusun oleh Okto Feriana dan Ratu Ilma Indra Putri. Kajian masalah yang saya temukan dari artikel ini adalah yang pertama, bahwa siswa kesulitan memahami konsep volume kubus dan balok, itu disampaikan oleh Voulgaris dan Evangelidou pada tahun 2004. Kemudian berikutnya, siswa mengalami kesulitan dalam pengukuran volume kubus dan balok, itu disampaikan oleh Martin pada tahun 2007. Kemudian berikutnya, pelajar lebih lemah di pengukuran dibandingkan topik lain, itu disampaikan oleh Van de Wel tahun 2008. Ketiga permasalahan ini mencakup permasalahan berkaitan dengan pemahaman konsep atau kesulitan tentang volume kubus dan balok. Dilanjutkan, masih mengkaji masalah yang terdapat pada artikel ini, yaitu penekanan guru dalam mengajar mengacu pada hafalan. Permasalahan itu disampaikan oleh Rohman pada tahun 2014. Kemudian permasalahan berikutnya, siswa tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk bereksplorasi. Sehingga kami simpulkan ada 5 masalah pokok yang terdapat pada artikel ini berkaitan dengan pembelajaran volume kubus dan balok. Permasalahan pertama yaitu siswa kesulitan memahami konsep kubus dan balok. Kemudian yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam pengukuran volume kubus dan balok. Kemudian yang ketiga, pelajar lemah di bidang pengukuran volume kubus dan balok. Kemudian yang keempat, penekanan guru dalam mengajar mengacu pada hafalan. Kemudian yang kelima, siswa tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk bereksplorasi. Nah, sehingga di artikel berikutnya, halaman artikel berikutnya maksudnya, muncul beberapa solusi seperti yang disampaikan oleh Sutama, Narimo, dan Haryoto pada tahun 2012 bahwa menumbuhkan pengembangan konsep melalui alat peraga kardus susu dan kaleng makanan itu adalah salah satu solusi untuk memperbaiki pembelajaran siswa berkaitan dengan volume kubus dan balok. Kemudian solusi berikutnya yaitu dari Nur Latifah dan kawan-kawan pada tahun 2013, konteks menghitung lilin mainan menghantarkan siswa menemukan konsep volume. Dan solusi berikutnya, meningkatkan pemahaman konsep melalui alat peraga kotak museum, itu disampaikan oleh Rohman pada tahun 2014. Ada 3 solusi ini yang ditawarkan oleh masing-masing ahli berkaitan dengan pemahaman konsep peserta didik untuk memahami konsep volume. Nah, sehingga berikutnya penulis menjelaskan bahwa lintasan belajar menggunakan cara filling dan packing itu diambil dari solusi-solusi yang ditawarkan sebelumnya. Yang tadi, solusi 3 yang tadi, sehingga penulis memandang bahwa cara filling dan packing adalah salah satu solusi yang akan memecahkan permasalahan tentang pembelajaran volume kubus dan balok. Nah, apa itu cara filling? Cara filling itu adalah suatu cara untuk menemukan konsep, volume, balok, dan kubus. Sementara cara packingnya untuk menemukan rumus.
volume, balok, dan kubus. Jadi perbedaan filling dan packing, di filling kita menemukan konsepnya, kemudian di packing kita menemukan rumusnya. Nah, konteks yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat peraga kubus ukuran 5 cm sisinya dan media pengisian kacang hijau. Nah, dilihat dari metode penelitian, ini sangat tergambar jelas bahwa penelitian ini adalah penelitian design research tipe validation study. Selain tertulis jelas, di sini juga di dalam artikel ini khususnya di bagian metode itu ada tahapan-tahapan yang sangat menggambarkan sekali bahwa ini adalah tipe validation study, yang mana tahapannya yaitu yang pertama preparing for the experiment, yang bisa juga disebut preliminary design, kemudian yang kedua design eksperimen, kemudian yang ketiga yaitu retrospective analysis. Nah, ini adalah ketiga tahapan design research tipe validation study. Nah, tahapan-tahapan pelaksanaan di preliminary design saya jelaskan yang saya kaji di dalam artikel ini. Yang pertama, mengkaji literatur materi untuk disesuaikan dengan literatur PMRI dan desain riset. Sehingga kegiatan yang dilakukan di sini ini sangat mirip sekali dengan langkah yang harus ada di preliminary design, meskipun di sini namanya preparing for the experiment. Kemudian kegiatan yang kedua adalah meneliti kemampuan awal siswa. Kemudian yang ketiga adalah mendesain hypothetical learning trajectory atau yang disebut HLT. Nah, tiga tahapan ini adalah tiga tahapan yang di sini disebutnya apa tadi ya, keklik. Oke, yang di sini disebutnya adalah preparing for the experiment, tetapi itu juga mirip sekali tahapan-tahapannya dengan preliminary design, sehingga preparing for the experiment itu bisa disebut preliminary design juga dalam desain riset ini. Kemudian berikutnya, nah, di desain eksperimen itu ada dua siklus yang dilaksanakan. Yang siklus yang pertama itu disebut pilot eksperimen, kemudian siklus yang kedua adalah teaching eksperimen. Di dalam siklus pertama atau pilot eksperimen, kita melibatkan 6 peserta didik dengan kemampuan heterogen. Jadi hanya 6 peserta didik yang dijadikan subjek penelitian, kemudian peneliti berperan sebagai guru dan merevisi HLT awal. Nah, kemudian di siklus kedua, penelitian melibatkan full siswa satu kelas dan pembelajaran diberikan oleh guru pengajar, bukan oleh peneliti lagi. Kemudian peneliti berperan di sini sebagai observer penelitian. Nah, tahap ketiga yaitu di tahap retrospective analysis. Yang pertama, membandingkan HLT dengan actual learning trajectory. Nah, kemudian lanjut ke tahap kedua, apabila HLT sudah sesuai dengan actual learning trajectory, maka langsung mengembangkan LIT atau Local Instructional Theory. Nah, berikutnya, validitas dan reliabilitas pun dalam penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mempengaruhi data pada penarikan kesimpulan. Validitas dilakukan untuk melihat data yang berpengaruh pada penarikan kesimpulan. Kemudian reliabilitas digambarkan secara deskripsi sehingga dapat diambil kesimpulan. Nah, hasil penelitian yang diperoleh sebelum penelitian dilakukan tes awal dan setelahnya dilakukan penelitian itu dilakukan tes akhir. Dan hasilnya ada perbedaan dalam memahami konsep volume, kubus, dan balok berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir. Nah, saya lingkari merah ya, atau saya beri kotak merah.
pada kalimat tertentu, bahwa berdasarkan kalimat tersebut, di aktivitas pertama, jawaban dan percobaan yang dilakukan setiap kelompok sudah sesuai dengan HLT. Ya. Kemudian apa saja sih yang menjadi aktivitas pertama atau kegiatan di aktivitas pertama? Yang pertama, kegiatannya mengisi kacang hijau ke dalam kubus. Di sana ada dokumentasinya, ada juga percakapan-percakapannya. Kemudian yang kedua, mengisi balok dengan kacang hijau, ada juga dokumentasinya. Kemudian ada jawaban siswa menemukan konsep kubus dan balok. Ini adalah salah satu contoh kalimat jawaban siswa dalam HLT ya. Nah, aktivitas kedua, yang mana di aktivitas kedua saya rangkum bahwa kegiatan yang dilakukan dan strategi yang digunakan siswa itu juga sudah sesuai dengan HLT yang disusun sebelumnya. Nah, apa saja sih aktivitas kedua? Di aktivitas kedua, peserta didik menyusun kubus satuan ke dalam kubus besar. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan berikutnya menyusun kubus satuan ke dalam balok. Nah, kemudian berikutnya strategi jawaban siswa menemukan rumus volume balok. Nah, di sana ada contohnya. Kemudian strategi jawaban siswa menemukan rumus volume kubus juga di sana ada contoh jawaban peserta didiknya. Bahkan hasil kesimpulan rumus volume kubus dan balok juga di sini ada contoh jawaban siswanya seperti itu. Nah, di akhir, sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan aktivitas 1 dan 2, pembelajaran pada teaching eksperimen sudah sesuai dengan HLT. Dan melalui kegiatan feeling dan faking, siswa sudah memahami konsep volume, kubus, dan balok. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan feeling dan faking pada penelitian desain research tipe validation study dalam pembelajaran volume kubus dan balok dengan pendekatan PMRI dapat membantu siswa memahami konsep volume kubus dan balok. Pembelajaran menggunakan feeling dan faking dengan pendekatan PMRI membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran, khususnya pendengar ataupun yang melihat bisa membedakan mana desain research tipe validation study yang lebih mantap lagi gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.